salinan ijazah calon presiden tahun 2019, dokumen hasil penelitian, dokumen persyaratan calon dan syarat calon dan wakil presiden tahun 2019, dokumen hasil penelitian, dokumen perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon presiden tahun 2019, dokumen penetapan peserta pemilu pasangan calon presiden dan presiden tahun 2019. 4. Bahwa untuk berita acara penerimaan dokumen pencalonan, termohon membutuhkan waktu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 5. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2005, termohon telah menyerahkan salinan ijazah calon presiden tahun 2014 dan dokumen penetapan peserta pemilu pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2014. Namun untuk dokumen berita acara verifikasi pemilu tahun 2014 belum disampaikan. 6. Bahwa termohon telah menerbitkan surat keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen calon presiden dan wakil presiden sebagai institusi publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum. Bahwa termohon telah melakukan uji konsekuensi dengan hasil informasi yang dimohonkan sebagai informasi publik dan dapat diakses oleh publik yang mengandung materi yang dikecualikan. Oleh karenanya, informasi aku dapat dibuka oleh termohon dengan memperlihatkan dokumen secara langsung pada pemohon di ruang layanan atau di ruang yang disepakati tanpa memberikan salinan, tanpa memerlukan pemerintahan perekaman dan ataupun penggandaan. 8. Bahwa termohon telah mencabut surat keputusan nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum. Surat-surat termohon dianggap dibacakan. Keterangan ahli. Menimbang bahwa di dalam persidangan pemohon menghadirkan satu orang ahli yang telah didengar keterangan pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2025. Ahli yang dihadirkan adalah Yulianto Widiraharjo. Adapun keterangan ahli yang dihadirkan oleh pemohon sebagai berikut. 1. Merujuk pada pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Publik disebutkan bahwa tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagian dalam pasal 17 huruf G dan huruf A antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau pengungkapan berkaitan dengan seseorang dalam jabatan publik. 2. Berdasarkan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang KIP, maka dokumen kelengkapan pasangan calon menjadi pejabat publik menjadi informasi yang terbuka untuk publik. 3. Bahwa ijazah presiden merupakan informasi publik karena merupakan bagian dari dokumen pencalonan yang diverifikasi oleh KPU dalam proses pemilu. 4. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 23 kami ulangi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemilihan Umum. Dinyatakan bahwa 1. Badan dan atau pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan berwenang untuk melegalisasi salinan atau fotokopi dokumen keputusan yang ditetapkan. 2. Legalisasi atau salinan atau fotokopi dokumen sebagai dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintah lain yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan perundangan atau keabsahan notaris. 3. Legalisasi keputusan tidak dapat dilakukan jika terdapat keraguan keaslian isinya. 4. Tanda legalisasi atau pengesahan harus memuat pernyataan kesesuaian antara dokumen asli dan salinan dokumen salinan atau fotokopinya. Dan B. Tanda tangan pejabat yang mengesahkan dan cap stempel institusi atau secara notarial. 5. Bahwa terkait dengan 9 item yang dihitamkan pada ijazah yang dimohonkan pemohon tersebut merupakan keabsahan legalisasi dari salinan dokumen ijazah akwo. 6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi, dinyatakan bahwa pasal 4 data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. 7. Bahwa berkaitan dengan data pribadi tentang nama, tempat, dan tanggal lahir, ijazah maupun jabatan merupakan data pribadi umum yang merupakan informasi terbuka karena berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, serta kepentingan statistik dan penelitian ilmiah sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 1 huruf E dan C Undang-Undang PDP. Pemeriksaan setempat tertutup dibacakan oleh anggota. Saya lanjutkan. Pemeriksaan setempat tertutup. 2.18 menimbang bahwa majelis pada tanggal 9 Desember 2025 di kantor termohon telah dilakukan pemeriksaan setempat secara tertutup. Dalam pemeriksaannya, majelis komisioner memeriksa dokumen yang relevan, yaitu salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.
2.19 menimbang bahwa dalam pemeriksaan setempat sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 2.18, Majelis tidak memeriksa salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 dengan penjelasan termohon dokumen tersebut belum ditemukan. 2.20 menimbang bahwa termohon melalui surat nomor 1537-PP.07.SD _09 _2025 tanggal 11 Desember 2025 perihal laporan tindak lanjut pasca pemeriksaan setempat dijelaskan dalam surat tersebut bahwa salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 telah tersedia. 3. Kesimpulan para pihak. Kesimpulan pemohon dianggap dibacakan. Empat, pertimbangan hukum. 4.1 menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat 1 huruf D dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik atau Undang-Undang KIP Junto pasal 5 huruf A dan pasal 13 huruf A Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik atau Perki PPSIP. 4.2 menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan berdasarkan pasal 36 ayat 1 Perki PPSIP, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. 1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan akuo. 2. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. Kedudukan hukum atau legal standing termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut. A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat. 4.3 menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut 4.4 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang KIP dinyatakan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi. 4.5 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang KIP dinyatakan bahwa sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan pemohon informasi publik dan atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4.6 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang KIP dinyatakan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya
yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain berkaitan dengan kepentingan publik. 4.7. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang KIP ayat 1, setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik terkait secara tertulis dan tidak tertulis. Ayat 7. Paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaan ataupun tidak. B. Badan publik wajib memberitahukan bahwa badan publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya, dan badan publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta. C. Penerimaan dan penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. D. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya dan sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan. E. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya. F. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan, dan atau G. Hanya biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. Ayat 8. Badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 paling lambat 7 hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. Pasal 26 ayat 1 huruf A Undang-Undang KIP. Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KIP. Pasal 36 Undang-Undang KIP. Ayat 1. Keberadaan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1. Ayat 2. Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2. 4.8. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau B. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. 4.9. Menimbang berdasarkan uraian paragraf 4.3 sampai paragraf 4.8, Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni a. Adanya permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi. B. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara pemohon dengan badan publik. 4.10. Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf 4.1 sampai dengan paragraf 4.9 terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf 4.9 huruf A,
Majelis Komisioner berpendapat sebagaimana diuraikan dalam paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.6 bagian kronologi sengketa aku bahwa permohonan sengketa aku telah melalui tahapan dan mekanisme sesuai Undang-Undang KIP dan Perki PPSIP, yaitu melalui tahapan permohonan informasi keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat. 4.11 menimbang berdasarkan uraian paragraf 4.9 huruf B dalam hal penentuan apakah sengketa aku merupakan sengketa antara pemohon informasi publik dan badan publik. Untuk itu, Majelis Komisioner akan menilai kedudukan hukum atau legal standing pemohon dan termohon yang diuraikan pada bagian B dan C. Kewenangan relatif 4.12 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang KIP, kewenangan Komisi Informasi Pusat melalui kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik pusat dan badan publik tingkat provinsi dan atau badan publik tingkat kabupaten kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten kota tersebut belum terbentuk. Pasal 6 ayat 1 Perki PPSIP, Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik pusat. 4.13 menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat 1 Perki PPSIP yang dimaksud badan publik pusat adalah badan publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarki, contoh Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non-pemerintah tingkat pusat, BUMN atau lembaga negara lain di tingkat pusat. 4.14 menimbang bahwa termohon adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di ibu kota negara. 4.15 menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 4.14, termohon adalah Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pasal 1 angka 8, Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Pasal 8 ayat 1, KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Pasal 45 ayat 1, anggaran belanja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, DKPP, Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten Kota, Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Jenderal Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota, dan Sekretariat DKPP bersumber dari APBN. 4.16 menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 4.12 dan paragraf 4.15, termohon merupakan badan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang KIP, sehingga majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa aku sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang KIP junto pasal 6 ayat 1 Perki PPSIP. B. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon. 4.17 menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang KIP junto pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa pemohon penyelesaian sengketa informasi publik adalah pengguna atau pemohon informasi publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang KIP. 4.18 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang KIP, pemohon informasi publik adalah warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP. Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP,
Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut pemohon adalah pemohon atau pengguna informasi publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat 1 huruf A angka 1 Perki PPSIP. Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu 1. Fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan pemohon adalah warga negara Indonesia. Atau 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal pemohon adalah badan hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili kelompok orang. 4.19 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. 4.20 menimbang berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa pemohon telah menempuh permohonan informasi keberatan dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf 4.2, paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.6. 4.21 menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia yang melakukan permohonan informasi secara individu sebagaimana dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk PID surat P10. 4.22 menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf 4.17 sampai dengan paragraf 4.21 majelis berpendapat pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum atau legal standing dalam sengketa aku. 4.23 menimbang sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 4 Undang-Undang KIP Junto pasal 9 ayat 1 Perki PPSIP, yakni pasal 44 ayat 4 Undang-Undang KIP, pemohon informasi publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Pasal 9 ayat 1 Perki PPSIP, permohonan diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6. 4.24 menimbang berdasarkan uraian paragraf 4.23, Majelis Komisioner berpendapat bahwa pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa akuo. C. Kedudukan hukum atau legal standing termohon dianggap dibacakan. Selanjutnya diserahkan kepada para anggota. Tes. Oke. Saya lanjutkan. Pokok permohonan 4.33 menimbang bahwa permohonan informasi dalam sengketa informasi aku telah diuraikan pada paragraf 2.2 berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak bahwa sesungguhnya pokok permohonan yang dimohonkan oleh pemohon dalam sengketa aku yaitu 1. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.
3. Berita acara penerimaan dokumen pencalonan dari Komisi Pemilihan Umum jika tersedia, termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. 4.34 menimbang bahwa sebagaimana diatur pada ketentuan Peraturan Komisi Informasi PPSIP yaitu pasal 29 ayat 1 Perki PPSIP dianggap dibacakan. Pasal 49 Perki PPSIP dianggap dibacakan. 4.35 menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa sebagaimana diuraikan dalam paragraf 2.8 bahwa pada mediasi tanggal 1 Desember 2025 para pihak hanya sepakat pada poin nomor 3 pada paragraf 4.33. Untuk poin lain tidak berhasil sehingga mediasi dinyatakan gagal. Maka proses adjudikasi dilanjutkan kembali dengan agenda pembuktian. Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa informasi AKO sesuai dengan ketentuan pada paragraf 4.34 akan langsung pada pemeriksaan pokok sengketa AKO berupa salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. F. Pendapat Majelis 4.36 menimbang bahwa sebelum diberikan pertimbangan dan pendapat terhadap pokok permohonan dalam sengketa informasi AKO, Majelis Komisioner terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat seperti yang disampaikan oleh Muhammad Atta bahwa demokrasi berarti kedaulatan rakyat atau kedaulatan di tangan rakyat sehingga rakyat mempunyai hak dan kekuasaan untuk menetapkan paham dan roda pemerintahan suatu negara. Keputusan rakyat dapat menjadi aturan pemerintahan bagi semua orang dan harus teratur dalam bentuk ataupun prosesnya. Pengambilan keputusan ini bisa dilakukan melalui konsensus dalam perundingan, bukan keputusan yang tiba-tiba diambil oleh beberapa golongan saja. 3. Bahwa hal ini sejalan dengan pernyataan Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang ke-16 yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, di mana masing-masing dari mereka memiliki hak dalam memperoleh kesempatan serta hak dalam bersuara yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan. Dalam sistem ini keputusan diambil berdasarkan hasil suara terbanyak. 4. Bahwa implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia yaitu dengan pemilihan umum yang mana disampaikan dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. 5. Bahwa adapun tujuan pemilihan umum menurut Profesor Dr. Jimlia Sodikin SH dalam buku pengantar ilmu hukum tata negara jilid 2 dijelaskan yaitu 1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. 2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. 3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. 4. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip hak asasi warga negara. 4.37 menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 4.34 Majelis berpendapat bahwa pemilu sebagai pengejawantahan negara demokrasi merupakan prinsip hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusi wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 4.39 menimbang bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden
dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yaitu Pasal 1 angka 1 dianggap dibacakan, Pasal 1 angka 2 dianggap dibacakan, Pasal 1 angka 7 dianggap dibacakan. Pasal 1 angka 8 dianggap dibacakan, Pasal 2 dan Pasal 3 dianggap dibacakan. 4.40 menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 439 untuk membuat lebih terang implementasi pasal 3 huruf F dan berdasarkan kewenangan Komisi Informasi sebagaimana disampaikan dalam pasal 23 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi. Oleh karenanya, dalam hal penyelenggaraan pemilu, Komisi Informasi telah menetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilihan umum dan pemilihan atau Perki Pemilu. Majelis berpendapat bahwa termohon wajib mengumumkan informasi pemilu dan pemilihan secara berkala dan atau serta-merta. Hal ini berdasarkan pasal 5 Perki Pemilu, yaitu penyelenggara wajib A. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi pemilu dan pemilihan sesuai dengan peraturan komisi ini. B. mengumumkan informasi pemilu dan pemilihan secara berkala dan atau serta-merta. C. menyediakan informasi pemilu dan pemilihan. D. melayani permintaan informasi pemilu dan pemilihan. E. memberikan respon permintaan informasi dan tanggapan atas keberatan pemohon informasi pemilu dan pemilihan. F. membuat dan memuktairkan DIP pemilu dan pemilihan. G. menetapkan informasi pemilu dan pemilihan yang dikecualikan. H. menghadiri panggilan komisi informasi untuk penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan. Dan I. melaksanakan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 4.41 menimbang sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 439 sampai dengan paragraf 4.40, majelis berpendapat bahwa penyelenggaraan pemilu harus menerapkan asas jujur dan adil serta berpegang pada prinsip terbuka dengan mempedomani standar layanan informasi publik. Hal ini dimaksud untuk menjamin hak akses masyarakat atas informasi kepemiluan serta meningkatkan akuntabilitas lembaga publik untuk menjaga integritas pemilu. 4.42 menimbang bahwa pokok permohonan informasi mengenai salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 dan periode 2019 dan 2024 merupakan bagian dari arsitektur hukum pemilu Indonesia, yaitu pemenuhan persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden secara administratif. 4.43 menimbang bahwa termohon selaku penyelenggara pemilu sesuai dengan tugas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12 Undang-Undang Pemilu bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU adalah menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, dan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 Undang-Undang Pemilu bahwa salah satu kewenangannya adalah menetapkan peraturan KPU untuk setiap pemilu. Berdasarkan hal tersebut, termohon menerbitkan PKPU nomor 15 tahun 2014 tentang pencalonan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan PKPU nomor 22 tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. 4.44 menimbang bahwa sebagaimana diatur PKPU nomor 15 tahun 2014 bahwa persyaratan menjadi presiden dan calon wakil presiden adalah pasal 10 dianggap dibacakan. Pasal 14 huruf O dianggap dibacakan. 4.45 menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 22 tahun 2018 bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah pasal 9 dianggap dibacakan.
Pasal 10 ayat 2 dianggap dibacakan. 4.46 menimbang sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 4.44 sampai dengan paragraf 5 berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa Joko Widodo dalam persyaratan pencalonan Republik Indonesia periode 2014, 2019 dan 2024 mencantumkan riwayat pendidikan tinggi. Majelis berpendapat bahwa Joko Widodo selaku calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden maka harus menyertakan bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau keterangan lain dari perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4.47 menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 230 Undang-Undang Pemilu dijelaskan bahwa 1. KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon paling lama 4 hari sejak diterimanya surat pencalonan. 2. KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung dan pasangan calon pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan. 4.48 menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 4.47 termohon selaku penyelenggara pemilu melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui partai politik atau gabungan partai politik. Di samping itu juga termohon dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap syarat bakal pasangan calon. Majelis berpendapat bahwa hal ini bagian dari keterbukaan informasi publik. Hal ini sejalan dengan norma yang terkandung dalam pasal 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. 3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. 4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, serta akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. 6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. 4.49 menimbang bahwa termohon dalam jawaban keberatan dan diungkap dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa termohon menyatakan 9 bagian informasi yang diminta termohon menyatakan 9 bagian informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan. Oleh karena penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, maka sesuai dengan pasal 49 Perki Slip bahwa majelis komisioner memerintahkan termohon untuk pengujian konsekuensi. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 4 dan pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 3 PP 61 tahun 2010 junto pasal 22 ayat 3 pasal 49 Perki Slip bahwa badan publik melalui PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi atas pengklasifikasian informasi sebelum menyatakan informasi publik sebagai informasi rahasia atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dianggap dibacakan. Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dianggap dibacakan. Pasal 3 PP 61 tahun 2010 ayat 1 ayat 2 dianggap dibacakan. Pasal 22 ayat 3 Perki Slip dianggap dibacakan. Pasal 49 Perki Slip ayat 1 ayat 2 ayat 4 ayat 5 ayat 6 dianggap dibacakan. 450 menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan dan bukti VT 12 pada paragraf 49 bahwa
Termohon sudah melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimohon sebagaimana dituangkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1075 tahun 2025 tentang penetapan informasi berupa dokumen pencalonan presiden dan wakil presiden pemilihan umum. Majelis berpendapat bahwa ada kerancuan tafsir di mana dalam kolom kesimpulan KPU memutuskan bahwa dokumen AQ terbuka dan dapat diakses publik yang mengandung informasi dikecualikan. Namun bagian kesimpulan tersebut menjadi kontradiktif dengan kolom jangka waktu pengecualian di mana KPU menyatakan informasi yang dikecualikan dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. 451 menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dianggap dibacakan. 452 menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 1 perkiselip dianggap dibacakan. 453 menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 450 sampai dengan paragraf 452, majelis berpendapat bahwa hasil pengujian konsekuensi yang dilakukan termohon meskipun telah mencantumkan dasar-dasar hukum pengecualian sebagai alasan pengecualian informasi tidak memperlihatkan keputusan yang tegas apakah informasi aku dalam lembar dokumen ijazah sebagai informasi terbuka atau dikecualikan. 454 menimbang bahwa ijazah sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dijelaskan ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Ijazah adalah dokumen yang berkaitan dengan ketentuan data pribadi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 huruf H angka 5 Undang-Undang KP yang dijelaskan setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik. 4 saya ulangi, informasi publik kecuali G. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi atau akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. H. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga. 2. Riwayat kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. 3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang. 4. Hasil-hasil evaluasi kapabilitas, hubungan intelektualitas dengan dan atau rekomendasi kemampuan seseorang dan atau 5 catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. 4.55 menimbang bahwa ketentuan pada paragraf 454 tidak berlaku dalam pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Pejabat publik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Keterbukaan Publik yaitu tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan huruf A antara lain apabila A. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau B. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. 456 menimbang bahwa yang dimohonkan pemohon adalah salinan ijazah calon presiden yang merupakan jabatan publik dan secara konstitusional sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang dalam penentuannya dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa pemohon terkait salinan ijazah berkaitan langsung dengan pengungkapan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan karenanya tidak memerlukan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 2 huruf A Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai
persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 dan 2019-2024 tidak termasuk informasi yang dikecualikan sehingga sepatutnya diberikan kepada pemohon. Selanjutnya dibacakan oleh pimpinan majelis. Kesimpulan. Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Konstitusional berkesimpulan: 1. Komisi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa aku. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum legal standing sebagai termohon dalam sengketa aku. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Republik telah memenuhi jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang KIP, Perki Slip, dan Perki PPSP. 5. Pemohon memiliki alasan yang relevan untuk mengajukan permohonan informasi aku. 6. Pemohon memiliki alasan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam mengajukan permohonan sengketa aku. Amar putusan memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Presiden RI periode 2014-2019 dan 2024 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah putusannya berkekuatan hukum tetap. Demikian disampaikan dalam rapat musyawarah Majelis Komisioner pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2006 yang oleh Handoko Agung Saputro selaku Ketua Merangkap Anggota Majelis Komisioner, Sauludin dan Gedin Layana selaku anggota Majelis Komisioner. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2006 oleh Majelis Komisioner yang namanya disebut di atas dengan didampingi oleh Victoria Vanessa selaku panitera pengganti setelah dihadiri oleh para pihak. Ketua Majelis terterangan Handoko Agung Saputro, anggota Majelis Sauludin terterangan, anggota Majelis Gedin Layana terterangan. Demikian, Majelis sudah membacakan putusan sekitar nomor 074 kepada para pihak apabila tidak puas dengan putusan Komisi Informasi memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding kepada PT UN atau Badan Peradilan terkait. Setelah 14 hari atau setelah berkekuatan tetap, maka nanti akan dimintakan eksekusi kepada Perma untuk masing-masing pihak untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan apa yang diputuskan. Dengan demikian, register 074-10-KIP-PSI-A-M-A-2000 dinyatakan ditutup. Majelis menyatakan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang selesai, hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Bentar Pak. HP turun dikit dong. Abang jadi selfie dulu Pak, ntar dulu Pak. Ya, oke. Bentar Pak, kita selfie dulu Pak. Oke. Pak, ini HP ini. Yuk. Baik. Sudah?
Baik, terima kasih ya rekan-rekan media, pers, dan khususnya publik yang telah menemani kita sejauh ini ya. Kita berawal memang awalnya dengan Bang Mike ini menggugat-gugat di KIP ini di Semarang, tapi belum kayaknya di sini yang duluan ya. Jadi ya terus terang kita bahagia perjuangan kita ini. Sebenarnya saya kan kembali saya bilangkan bahwa ini bukan untuk saya, ini untuk publik. Dan ini kemenangan publik, artinya 9 item yang ditutup-tutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama atau kok beda? Kok dekannya ini tanda tangannya begini, itu nanti akan dibukakan semua ya, yang 9 item ini. Termasuk yang tanggal-tanggal legalisir, kapan dilegalisir, tanggalnya ada, ini kan banyak disembunyiin. Jadi pada intinya ini adalah kemenangan publik. Semoga nanti publik, mau siapapun orangnya, mau dia presiden, gubernur, dewan, kalau dia merasa memang dia pingin tahu ijazah pejabat publiknya, dia harus berkirim surat ke PPID. Kalau tidak dikasih, seperti yang kita alamin ini perjuangan panjang ya. Ya Bang Menge ya? Ya, berbulan-bulan. Berbulan-bulan dengan ada drama-drama keluarnya keputusan KPU 731 yang membuat publik marah. Ini kembali saya bilang, ini bukan kemenangan saya, ini kemenangan publik yang marah itu. Akibat publik marah atas keputusan 731, muncul demo hashtag-hashtag yang mengancam menepalkan KPU. Dicabutlah 731 dan dikasihlah ini kepada kita. Ini kemenangan publik. Saya bilang terima kasih ke publik-publik yang rewel akan hak publiknya, yang kemarin itu yang banyak mengkritik KPU akan peraturan 731. Dan akhirnya juga walaupun memang perjuangan itu tidak langsung menang 100%, dikasih tapi ditutupin, kita berjuang lagi dan akhirnya tercapailah yang namanya kita tunggu apakah dalam jangka 14 hari ini KPU akan melakukan banding ke Petun. Tapi saya ingatkan tolong KPU bahwa Anda jangan pakai duit rakyat melawan publik. Jangan pakai duit publik melawan publik. Tolong DPR awasin, jangan kasih mereka anggaran untuk melawan publik. Terus terang, saya tidak akan mau melawan mereka di Petun. Biar publik akan menilai apakah mereka tidak punya empati memakai uang publik melawan publik. Saya kan publik, ini untuk publik. Ini nanti saya serahkan semua ke publik. Saya tidak akan rahasiakan nanti yang disembunyikan itu. Saya akan panggil teman-teman pers, saya akan kasih ke publik. Artinya kalau mereka mengajukan banding ke Petun, itu sama saja dengan mereka melawan publik. Mereka menyuruh kita yang menggaji mereka dari pajak-pajak publik melawan kita juga. Seperti itu. Saya kira itu aja dari saya, mungkin ada yang mau nambahkan? Ya, saya merasa sebaiknya KPU mendengarkan ini ya, mendengarkan kata Pak Bonatua, sudahlah, kita sudah capek dengan persoalan ijazah ini, inilah titik kulminasinya, inilah titik klimaksnya bahwa di sini KPU bisa menjadi pahlawan di bangsa ini, ya. Jadi KIP sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik dan menjadi instansi yang betul-betul mengadili Jokowi menurut saya di sini, dan perjuangan kita sebenarnya sudah selesai. Sekarang tinggal bagaimana KPU dengan bijak menyikapi dan tidak usah banding menurut saya, dan serahkan saja karena ini adalah hak rakyat. Ya Pak Bonatua ya, kita berterima kasih kepada seluruh publik yang mendukung, selalu mengangkat isu ini dan tidak mau isu ini berhenti sebelum benar-benar selesai. Karena saya mau mengingatkan juga bahwa publik Indonesia selama ini punya satu tendensi yang buruk, bahwa sesuatu persoalan, suatu isu belum selesai tapi dilupakan. Nah, saya harap persoalan ijazah ini jangan pernah kita lupakan sampai selesai. Ya, terima kasih Pak Bonatua sudah mewakili publik dalam hal ini. Mungkin ada pertanyaan? Gitu aja. Ya. Ada pertanyaan? Seperti tadi itu kan peraturan undang-undangnya kan
mereka dikasih kesempatan 14 hari berpikir untuk banding atau tidak. Kalau mereka tidak banding ya langsung diserahkan 14 hari setelah ini. Nanti Komisi Informasi akan menagih itu. Begitu Pak. Dan sebagai catatan ini adalah kemenangan kita pertama dalam hal persidangan tentang ijazah ini. Betul. Ya, sebelumnya kita semua persidangan di NO ya. Iya, sebelumnya di Andri itu kita yang terhadap temuan Andri kita sebenarnya nggak kalah juga karena memang mereka nggak punya barangnya ya. Nggak punya barangnya. Nah, jadi terbukti di KPU sudah ada semua. Saya rasa itu aja. Dan mungkin Pak Bona karena ini sudah ada presiden KPU pusat, KPU DKI dan KPU Pasti. Solo juga seharusnya sama. Ya. Dibuka DKI Jakarta dan di KPU Surakarta pun harus dibuka semua. Ya. Ya, jangan ditutupi lagi satupun. Saya rasa itu aja. Berhubung Itu kita aja. mau sidang lagi. Jangan lupa ya, publik kawal terus. Informasi publik ini adalah untuk publik. Apapun itu, bahkan informasi yang pribadi sekalipun punya, dibilang ini punya presiden, jangan takut. Ini edukasi publik. Saya di sini kita terima kasih untuk media yang telah menyamai kita selama ini sehingga publik tercerahkan. Publik sekarang banyak yang tahu tentang apa itu keterbukaan informasi publik. Saya rasa begitu. Terima kasih. Berhubung sudah banyak yang ini. Next ini sidang dengan Kemendikbud. Iya. Kalau masih mau meliput lagi lanjut. Silakan. Udah.